yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kuswadi dan Bapak Erlangga selaku dosen penguji dan Bapak Didi Bawa serta Ibu Dinasti sebagai dosen pembimbing kami. Pada kesempatan ini saya Rizky Romano Ginting dan rekan saya Muhammad Hadi Zulkiflah akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul destrukturisasi residu oil dengan metode oksidatif. Yang melatar belakangi penelitian kami, cadangan gas alam di Indonesia yang cukup besar itu sebesar 185,8 ribu standar kubik feet yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Natuna, Pulau Kalimantan, Papua, Pulau Sumatera. Cadangan yang cukup besar ini harus dimanfaatkan dengan optimum demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Gas alam sendiri terdiri dari komponen hidrokarbon mulai dari C1 sampai C6 serta ada beberapa pengotor terutama H2S serta kandungan sulfur lainnya. Gas alam pada umumnya dimanfaatkan diolah menjadi liquefied natural gas atau LNG yang komposisinya terdiri dari C1 sampai C4. Pada pengolahan LNG akan menghasilkan produk samping berupa LPG yang komponennya C3 dan C4. Selain itu juga akan menghasilkan produk samping berupa kondensat C5+. Pada kondensat ini sebagian besar masih mengandung kandungan sulfur yang cukup tinggi, di mana kandungan sulfur yang cukup tinggi ini dapat menyebabkan beberapa efek negatif baik pada produk maupun pada lingkungan. Di antaranya menurunkan proses produk, merusak katalis maupun mencemari lingkungan sehingga harus dihilangkan. Kondensat sendiri pada aplikasinya dapat digunakan sebagai solvent pada dunia industri maupun sebagai bahan bakar, di mana sebelum digunakan kondensat ini harus mengalami proses destrukturisasi untuk mengurangi kandungan sulfurnya. Saya akan menjelaskan metode penelitian kami. Di sini oksidasi adalah proses yang bertujuan untuk mengoksidasi kandungan sulfur menjadi bentuk sulfoksida dan sulfonat sehingga lebih bersifat polar agar mudah dipisahkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap ekstraksi. Yang kami lakukan adalah tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mencampurkan residu oil dan katalis dengan perbandingan 10, kemudian memanaskan campuran tersebut pada suhu 30 derajat Celcius yang disertai dengan pengadukan sampai suhu konstan. Kemudian kami menambahkan H2O2 dengan rasio residu oil per H2O2 10 dan menetapkan waktu oksidasi selama 120 menit. Kemudian mengambil sampel sebanyak 5 mili setiap 30 menit untuk dianalisa dengan metode SRF. Selanjutnya setelah 120 menit memisahkan dua fase yang terbentuk dari hasil oksidasi, yaitu fase aqueous dan fase residu oil. Tahapan berikutnya yaitu mencuci fase residu oil dengan aqueous untuk mengikat H2O yang tersisa dalam fase residu oil. Dan yang terakhir menganalisa fase residu oil dengan metode SRF. Untuk selanjutnya mengulangi langkah di atas pada variabel yang lainnya. Berikut adalah reaksi yang terjadi khususnya pada turunan tiopen, DBT, BT sama DFBT. Di sini dengan bantuan katalis H2O2 mengoksidasi sulfur konten yang ada di dalam residu oil. Untuk BT menjadi benzotiopen 1 oxide, kemudian katalis dioksidasi lanjut menjadi benzotiopen 1,1 dioksida dan sebagainya. Untuk selanjutnya kami melakukan proses ekstraksi, di mana proses ini adalah mengambil sulfur konten yang telah teroksidasi dengan menggunakan pelarut yang bersifat polar. Tahapannya sebagai berikut, yaitu kami melakukan mencampurkan residu oil yang telah teroksidasi dengan solvent yang dengan rasio residu oil per solvent. Saya tidak menemukan yang nilainya sama dengan yang di atas. Saudara punya anunya ini di sini. Ambil PowerPoint. Jadi masukin di PowerPoint. Ada. Ya, coba dilihat di A3 ya, residunya 25 itu kan ada ya. Iya. Awalnya 386 semua sama. Residu katalisnya 30 sama. Ya.
Suhu 50 itu 100 di sini. Di sini ternyata itu nggak ada yang sama. Gimana? Paham ya? Iya, Pak. Mestinya angkanya sama kalau perlakuannya sama. Tidak hanya itu, tabel A3, 4, A5 itu juga seperti itu. Saya lihat ini pun tidak sama. Iya Pak, mohon maaf Pak, untuk yang tabel A2 itu pada suhu 40 derajat Celcius. Gimana? Pada suhu 40 derajat Celcius. Suhu 40, coba lihat suhu 40 di A3 juga 108,7. Tidak ada yang sama dengan itu. Jadi tidak ada nilai yang sama. Ada Pak. Ada Yang mana? Yang asetat perbandingan 10 Pak. Perbandingan? Oh ini 30 kok di A3 ini. Kok ngambil 10? Jadi yang tabel A3 itu yang katalisnya 10 Pak. 10 Pak. Ya hati-hati, jadi betul-betul di